Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian semua? Hari ini hari Selasa. Agenda di sekolahku adalah P5. Tema P5 kali ini adalah kewirausahaan, menanamkan jiwa usaha berbasis potensi lokal dengan tujuan untuk membangun kesadaran, menggali potensi diri dan daerah, serta memberdayakan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam mengembangkan wirausaha. Kegiatan satu adalah kewirausahaan di sekitar. Diawali dengan mendengarkan narasumber, dilanjut dengan merangkum membicarakan narasumber dalam sebuah video. Nah, di sini saya akan merangkumkan apa pembicaraan narasumber tersebut. Perkenalkan, saya Agustina Nurul Istaini, absen 1 dari kelas 10-11. Ada dua narasumber hari ini. Yang pertama, membicarakan tentang bagaimana dia menjadi seorang pengusaha muda dengan jurusan yang tidak ada hubungannya dengan perdagangan atau wirausaha. Awal mulanya dengan mulai sibuk mencoba hal-hal baru yang bisa diperdagangkan, memberikan tester ke beberapa orang agar dapat menilai apa yang kurang. Jika sudah jalan, selanjutnya baru memikirkan nama, logo, target pasar, dan hitung harga jual. Saat mulai berjualan, pasti ada yang namanya kritikan. Tapi kritikan itu yang membuat kita menjadi semakin baik. Kita belajar apa arti sabar dan sukses. Seperti halnya gagal lalu diperbaiki untuk mencapai titik baiknya. Sebagai pengusaha harus punya komitmen. Kita bisa berjualan dengan hal-hal kecil, mulai dari antar dari rumah, COD, kerjasama dengan jasa antar lokal, terus menitipkan dagangan kita ke tempat orang dengan bayar sewa. Jika kita diberi komentar seperti itu, kenapa nggak kuliah? Enaknya jualan pakai mobil, sarjana kok jualan di pinggir jalan. Kita bisa tutup telinga, mindset kita bisa atur kembali, dan jika pekerjaan itu halal, kita tidak usah takut. Selanjutnya ada keuntungan yang bisa didapatkan adalah satu, dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu sangat menguntungkan bagi warga-warga sekitar. Yang kedua, tidak bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, kita dapat berkreasi sesuka kita, jadi tidak dipengaruhi atau kreasi kita itu tidak terbatas. Namun di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu pendapatan kita yang naik turun atau tidak tetap. Selanjutnya ada hal yang harus pengusaha. Yang pertama ada modal uang, yang kedua ada modal mental, yang ketiga ada tekun, yang keempat ada tindakan dan kemauan, yang kelima ada sabar, yang keenam ada menikmati proses, yang ketujuh ada percaya diri. Jadi itulah hal dasar yang dapat kita lakukan untuk menjadi pengusaha. Dan kita bisa yakin dengan skenario kita. Kadang apa yang kita tidak sukai itu malah menjadi hal yang baik. Jika ada orang yang menyamai dagangan kita bisa lebih tanggung jawab dan dapat meningkatkan kualitas dagang kita. Nah, narasumber yang kedua itu membicarakan tentang tips-tips berwirausaha. Banyak sekali tips yang dibagikan dari narasumber kedua ini kepada kita. Nah, ini saya akan rangkum dalam sebuah video. Dimulai dari menceritakan awal mulanya, narasumber ini memulai untuk berwirausaha. Nah, awal mulanya itu beliau mempunyai motivasi untuk ingin lebih banyak di rumah, untuk menghabiskan waktu dengan anak dan juga keluarga. Nah, tapi maunya beliau itu ekonominya itu tetap terjaga, tetap terjamin gitu. Akhirnya dia mencoba untuk mencari usaha dengan modal minim dan yang bisa langsung untuk dikerjakan, tidak menunggu waktu lama, misal untuk menunggu panggilan, yang langsung dapat dilakukan sekarang itu juga. Nah, sekarang kita masuk ke tips-tips berwirausaha yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, ada mulailah kalian untuk bergerak. Tidak ada perjalanan yang tidak diawali dengan langkah awal. Maka jangan ragu untuk memulai langkahmu. Tuhan hanya memerintahkan kita untuk berusaha.
sebab urusan hasil adalah urusan Tuhan. Yang kedua, ada kenali potensi diri. Berbisnis pada area yang disukai dan dikuasai. Untuk mengetahui potensi, maka jangan malas untuk mencoba. Lakukanlah hal-hal baru agar kita bisa menemukan apa itu potensi diri kita. Yang ketiga, jangan takut gagal. Belajar manajemen resiko untuk meminimalkan kegagalan. Yang keempat, ada berproses. Tidak ada kesuksesan yang instan. Proses akan menguatkan dan membuatmu bertahan lebih lama. Proses akan membuatmu menghargai sebuah hasil. Yang kelima, senantiasa belajar untuk upgrade diri. Belajar dari manapun dan siapapun. Pengusaha bisa sukses awalnya dari belajar. Yang keenam, ada perluas jaringan dan berkolaborasi. Kolaborasi akan melengkapi apa yang tidak kita sukai, dan memperluas jaringan maka akan membuat usaha kita dikenal oleh berbagai pihak. Ingat, silaturahmi itu akan menambahkan rezeki. Yang ketujuh, peka dengan kebutuhan market. Usaha apapun yang dirintis pasti membutuhkan market atau konsumen. Harus peka terhadap kebutuhan sasaran market. Contohnya seperti yang disampaikan oleh narasumber tersebut adalah seorang yang mempunyai catering. Nah, yaitu Iva Catering. Iva Catering ini menyasar kebutuhan yang mendasar manusia, yaitu makanan. Nah, yang kedelapan, tips yang terakhir ini yang sangat penting untuk kita lakukan dan sangat bisa dilakukan oleh semuanya, yang itu adalah bersyukur. Nah, itu tadi materi dari narasumber yang saya tuangkan dalam sebuah video. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, lihatnya di YouTube kita ya. Semoga bisa menambahkan ilmu kalian tentang wirausaha dan juga menambahkan wawasan kalian. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.